Kalian lagi ngapain nih, weh? Masih Emang itu apa? aljabar nih. Ada yang bisa bantuin nggak, Nancy? Boleh. Ya dong materinya. Ini. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk bentuk-bentuk aljabar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu menjelaskan unsur-unsur bentuk aljabar, yang kedua itu memahami sifat dan operasi aljabar, yang ketiga persamaan linear 3 variabel atau disebut SPLTF, dan yang terakhir memahami kasus-kasus aljabar. Nah, unsur-unsur bentuk aljabar itu ada 4. Yang pertama itu variabel, huruf yang mewakili bilangan. Yang kedua itu ada konstanta atau biasa disebut bilangan tetap. Yang ketiga koefisien atau angka yang mengalihkan variabel. Dan yang terakhir itu suku, bilangan yang dipisahkan oleh tambah atau kurang. Oke, pengertian aljabar. Aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan lambang berupa huruf atau variabel untuk mewakili bilangan. Dengan aljabar, persoalan yang belum diketahui nilainya bisa dituliskan dalam bentuk persamaan. Nah, rumus aljabar tuh seperti ini. A plus B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus 2AB plus B pangkat 2. Identitas di atas benar untuk semua nilai nyata dari A dan B. Jika A adalah 6 dan B adalah 7, maka 6 plus 7 pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 atau 169. Atau 6 pangkat 2 plus 2 kali 6 kali 7 tambah 7 pangkat 2. Hasilnya 169. Nah, sifat-sifat aljabar itu ada 3. Yang pertama itu komutatif, yang kedua asosiatif, dan yang ketiga distributif. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Hanya suku sejenis yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Contohnya 3x plus 2y plus 5x kurang y sama dengan 8x plus y. Operasi perkalian dan pembagian. Perkalian antar suku berlaku aturan eksponen 2x kali 3x sama dengan 6x pangkat 2. Yang kedua, pembagian suku menggunakan sifat eksponen. 6x pangkat 2 bagi 2x sama dengan 3x. Bentuk umum SPLTV. 1. Metode substitusi. Yang kedua, metode eliminasi. Mari kita bahas. Yang pertama, metode substitusi. 2x tambah 2y kurang z sama dengan 11, yaitu adalah persamaan 1. 3x kurang y tambah 2z sama dengan 8, yaitu persamaan kedua. 2x tambah y tambah 3z sama dengan 17, persamaan ketiga. Langkah pertama, pilih persamaan pertama, misalnya eliminasi pada persamaan pertama. X sama dengan 11 kurang 2y tambah z. Langkah kedua, substitusikan ekspresi ke dalam persamaan kedua dan ketiga. 3 dalam kurung 11 kurang 2y tambah z tutup kurung kurang y tambah 2z sama dengan 8. 33 kurang 6y tambah 3z dikurang y tambah 2z sama dengan 8. 33 kurang 7y tambah 5z sama dengan 8. Min 7y tambah 5z sama dengan min 25. 7y dikurang 5z sama dengan 25 adalah persamaan keempat. Langkah ketiga, substitusikan ke persamaan ketiga. 2 dalam kurung 11 dikurang 2y tambah z tutup kurung tambah y tambah 3z sama dengan 17.
22 dikurang 4Y tambah 2Z tambah Y tambah 3Z sama dengan 17. 22 dikurang 3Y ditambah 5Z sama dengan 17. Min 3Y ditambah 5Z sama dengan min 5. 3Y dikurang 5Z sama dengan 5 adalah persamaan kelima. Langkah keempat, kurangi persamaan 4 dan persamaan 5 untuk mengeliminasi variabel. Dalam kurung 7Y kurang 5Z tutup kurung dikurang 3Y kurang 5Z sama dengan 25 kurang 5. 7Y dikurang 5Z dikurang 3Y tambah 5Z sama dengan 20. 4Y sama dengan 20, Y nya adalah 5. Oke, kita lanjut ke langkah kelima. Substitusikan ke dalam persamaan 5 untuk mencari 3 buka kurung 5 tutup kurung kurang 5Z sama dengan 5. 15 kurang 5Z sama dengan 5. Minus 5Z sama dengan minus 10. Z sama dengan 2. Selanjutnya substitusikan nilai Y sama dengan 5 dan Z sama dengan 2 ke dalam persamaan untuk mencari X. X sama dengan 11 kurang 2 buka kurung 5 tutup kurung tambah 2 sama dengan 11 kurang 10 tambah 2 sama dengan 3. Hasil dari linear ini adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 5, Z sama dengan 2. Kita masuk ke metode eliminasi. X tambah 2Y kurang Z sama dengan 11 itu persamaan 1. 3X kurang Y tambah 2Z sama dengan 8 itu persamaan 2. 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 17 itu persamaan 3. Langkah pertama itu eliminasi salah satu variabel. Ambil persamaan pertama dan kedua. X tambah 2Y kurang Z sama dengan 11. 3X kurang Y tambah 2Z sama dengan 8. Kalikan persamaan 1 dengan koefisien X pada persamaan 2, yaitu 3 dan persamaan 2. Dan koefisien X pada persamaan 1, yaitu 1, agar koefisien X pada kedua persamaan jadi sama. Kalikan persamaan 1 dengan 3. 3 buka kurung X tambah 2Y kurang Z sama dengan 11 tutup kurung itu akan menjadi 3X tambah 6Y kurang 3Z sama dengan 33. Persamaan 2 tetap karena koefisien X pada persamaan 1 adalah 1. 3X kurang Y tambah 2Z sama dengan 8. Oke, kita masuk ke langkah kedua. Kurangkan persamaan yang sudah dimodifikasi untuk mengeliminasi X. Buka kurung 3X tambah 6Y kurang 3Z tutup kurung dikurang buka kurung 3X kurang Y tambah 2Z tutup kurung sama dengan 33 kurang 8. 3X tambah 6Y kurang 3Z kurang 3X tambah Y kurang 2Z sama dengan 25. 7Y kurang 5Z sama dengan 25 itu persamaan 4. Langkah ketiga, ambil persamaan pertama dan ketiga untuk mengeliminasi X dengan cara yang sama seperti langkah 1. Kalikan persamaan 1 dengan 2. 2 kali buka kurung X tambah 2Y kurang Z sama dengan 11 tutup kurung. Itu akan menjadi 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 22. Persamaan 3 tetap 2X tambah 2 tambah Y tambah 3Z sama dengan 17. Sekarang kita dapat mengeliminasi X dengan mengurangkan persamaan 1 dan persamaan 3. Buka kurung 2X tambah 4Y kurang 2Z tutup kurung dikurang buka kurung 2X tambah Y tambah 3Z tutup kurung sama dengan 22 kurang 17. 2X tambah 4Y kurang 2Z kurang 2X kurang Y kurang 3Z sama dengan 5. 3Y kurang 5Z sama dengan 5 itu persamaan kelima. Langkah keempat, selesaikan persamaan 4 dan persamaan 5. Sekarang kita memiliki dua persamaan variabel Y dan Z. 7Y kurang 5Z sama dengan 25 itu persamaan 4. 3Y kurang 5Z sama dengan 5 itu persamaan 5. Untuk menyelesaikan ini, kita dapat meliminasi variabel Z dengan cara mengurangkan kedua persamaan. Oke, kita masuk. Buka kurung 7Y kurang 5Z
tutup kurung dikurangkan buka kurung 3Y kurang 5Z tutup kurung sama dengan 25 kurang 5. 7Y kurang 5Z kurang 3Y tambah 5Z sama dengan 20. 4Y sama dengan 20, Y sama dengan 5. Demikian hasil eliminasi menunjukkan bahwa nilai Y sama dengan 5. Langkah berikutnya adalah mencari X dan Z dengan substitusikan ke salah satu persamaan sebelumnya, sehingga menghasilkan X sama dengan 3, Y sama dengan 5, Z sama dengan 3. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Bentuk aljabar terdiri dari variabel koefisien, konstan dan suku. Yang kedua, operasi aljabar mengikuti sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Ketiga, bentuk aljabar dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, kita masuk ayo berlatih. Makasih ya, Win. Makasih ya, Win. Sama-sama. Tapi kami juga tentang komisi nih. Oh ya, atas kali kami ada nih materinya. Jelasin dong. Boleh. Oke, di sini saya akan bahas materi mengenai komisi. Saya Zuma Fadila dan rekan saya Aulia juga kita. Oke, tujuan kita belajar komisi untuk apa sih? Nah, tujuan kita belajar itu satu, untuk memahami pengertian komisi, dua, mengetahui fungsi dan pentingnya komisi dalam dunia kerja, dan yang ketiga, mampu menghitung besarnya total komisi penjualan jika diatur. Oke, apa yang dimaksud dengan komisi? Nah, komisi adalah pembayaran atau imbalan yang diterima seorang karyawan, agen penjualan, atau perantara atas jasa menjual barang maupun jasa tertentu. Komisi biasanya dihitung sebagai persentase dari hasil penjualan yang berhasil dilakukan. Dalam dunia bisnis modern, sistem komisi digunakan untuk mendorong semangat kerja dan meningkatkan produktivitas penjualan karena pendapatan mereka secara langsung dipengaruhi oleh pencapaian penjualan. Oke, di sini kita akan masuk mengenai rumus komisi, yaitu menentukan rate R sama dengan presentasi persen, P jumlah komisi, B total penjualan. Menentukan rate itu R sama dengan P bagi B. Kemudian menghitung jumlah itu P sama dengan R kali B. Oke, di sini saya Aulia akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Zulfa tadi. Mencari total gaji. Rumus total gaji sama dengan gaji pokok tambah dalam kurung persentase komisi dikali total penjualanan. Nah, rumus lagi, ini komisi dengan retur. Penjualan bersih sama dengan B dikurang retur, atau total penjualanan dikurang retur. P sama dengan R kali penjualan bersih. Nah, mari kita ke contoh soal biar makin paham nih. Contoh soal yang pertama menentukan rate. Jika komisi yang diterima 6 juta dari total penjualan 150 juta, itu mencarinya itu dengan rumus R sama dengan 6 juta per 150 juta sama dengan 0,04 sama dengan 4%. Artinya penjualan pendapatan komisi 4% dari total penjualanan. Contoh soal menghitung jumlah komisi. Seorang penjualan mendapatkan komisi 5% dari penjualan bersih 200 juta. Nah, mencarinya P sama dengan 5% dikali 200 juta sama dengan 10 juta. Artinya penjual mendapatkan komisi 10 juta dari penjualan bersih. Baik, saya Gita. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh Aulia tadi. Masuk ke contoh soal mencari total gaji. Gaji pokok 5 juta, komisi 3% dari penjualan 100 juta. Maka penyelesaiannya total gaji sama dengan 5 juta tambah 3% kali 100 juta. Hasilnya 8 juta. Artinya total gaji pokoknya adalah 8 juta. Contoh soal komisi dengan retur. Hansen adalah sales yang menerima komisi 2,7% dari penjualan bulanan. Pada bulan tersebut, ia menjual produk senilai 2.500.000. Namun ada retur sebesar 300.000.
penjualan bersih sama dengan 2.500.000 kurang 300, hasilnya 2.200.000. Komisi 2,7% kali 2.200.000, hasilnya 59.400. Artinya total gaji Hansen adalah 59.400 karena dia dibayar hanya berdasarkan komisi. Kesimpulannya adalah komisi sistem insentif yang efektif untuk meningkatkan kinerja penjualan karena memberikan penghargaan finansial sesuai hasil kerja. Namun penerapannya harus adil dan transparan. Penyesuaian untuk kondisi wilayah yang berbeda, dukungan penjualan tambahan, serta sistem penghargaan yang seimbang akan memastikan semua penjual merasa termotivasi, baik di pasar besar maupun pasar kecil. Dengan demikian, perusahaan dapat memaksimalkan penjualan sekaligus menjaga semangat dan keadilan bagi tim penjualnya. Baik, kita masuk ke soal yang akan dikerjakan oleh teman-teman. Terima kasih ya, Wei. Kami jadi ngerti nih penjelasan kalian. Sama-sama. Selamat siang. Siang. Sudah datang.